Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa dengan NIM 1862150303. Pada mata kuliah metode pengembangan kognitif, saya akan memaparkan materi tentang judul pembelajaran sains pada pengembangan kognitif anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dianingrum SPD MED. Yang pertama ada proses pembelajaran sains bagi anak usia dini atau PAUD. Proses ilmiah pembelajaran sains pada anak usia dini umumnya pasti melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama, anak melakukan pengamatan, dia melihat menggunakan kedua matanya. Yang kedua, anak bereksplor dan dia penasaran, ada rasa keingintahuannya. Selanjutnya, didampingi oleh guru atau orang tua, dia memahami kenapa hal itu bisa terjadi. Misalkan, kenapa ya pagi hari saat sudah matahari sudah terbit terjadinya pagi hari itu siang itu tuh cerah pagi-pagi, berbeda dengan malam hari gelap. Oh, karena adanya cahaya paparan dari sinar matahari itu bersifat terang. Jadi siang hari atau pagi hari berbeda dengan malam hari. Nah, di sini anak-anak itu diajak untuk mengamati lingkungan sekitar mereka, mengeksplorasi benda-benda dan fenomena sederhana, serta memahami konsep-konsep dasar dalam sains melalui kegiatan praktis dan bermain. Tujuannya agar anak ada tumbuh rasa ingin tahu, keterampilan berpikir logis, dan mengembangkan pemahaman mereka tentang alam semesta. Kenapa ya bisa terjadi hujan? Kenapa ya kalau hujan bisa banjir? Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengaruh proses permainan sains terhadap kehidupan anak. Permainan sains memiliki pengaruh positif yang signifikan pada anak. Anak jadi timbul rasa ingin tahu, timbulnya keterampilan kognitif, dan pembelajaran melalui pengalaman mereka secara langsung, meningkatkan keterampilan sosial pada saat mereka bermain bersama temannya, dan memperkuat minat dan motivasi mereka. Mereka jadi ada rasa ingin tahu dan mereka berminat, oh aku besok mau lagi belajar sains sama guru aku gitu. Dan ini lebih memicu ke pengaruh positif. Secara keseluruhan permainan sains itu memberikan pengalaman pembelajaran yang pastinya menyenangkan, merangsang perkembangan kognitif dan sosial, serta membangun pemahaman yang kuat tentang dunia sains. Anak dilibatkan dalam gurunya dalam pembelajaran sains. Oh iya, aku mau yang kayak dibilang ibu kemarin, mau campur warna merah dan kuning jadi orange ya. Kok bisa? Oh, kemarin kan aku nyoba dari krayon, sekarang aku mau nyoba tapi aku mau nyoba nggak dari krayon, mau pakai pewarna makanan yang ada di dapur, seperti itu. Nah, ada pula tahap usia dalam permainan sains bagi anak usia dini. Di tahap awal, anak-anak di usia 2-3 tahun, biasanya usia playgroup, mereka itu suka aktivitas pengamatan dan eksplorasi. Mereka penasaran, kok itu mobil bisa berjalan? Oh iya, mama bilang karena ada mesinnya. Tapi pada usia segitu mungkin mereka belum mengerti. Mereka hanya melakukan pengamatan saja. Mobil berjalan, dan jika menulis bisa menimbulkan tulisan, itu kita melakukan pergerakan ada tulisan. Kenapa ya pensil bisa seperti itu? Seperti itu. Nah, tahap berikutnya di usia 4-5 tahun, di usia TKA, mereka itu mulai memperoleh pemahaman konsep sains dasar mereka melalui permainan yang melibatkan tangan mereka. Misalkan mereka penasaran nih, oh iya aku mau bikin ini miss, ibu guru, aku mau bikin rumah atau kandang kerbau seperti itu dari blok gitu, atau dari plastisin aku mau bikin boneka. Kok bisa ya? Karena dibentuk melalui blok-blok ini yang segitiga jadi fondasi atap rumahnya. Jadi kelihatan seperti rumah hewan atau rumah manusia ya. Dan ini akan menimbulkan konsep sains dasar mereka dari apa yang udah mereka bangun. Nah, ada lagi di tahap terakhir, yaitu di usia 6 tahun, anak-anak ini udah mulai mampu nih dalam bereksperimen sederhana dan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Di sini penting banget nih untuk membangun dasar yang kuat dalam pemahaman sains pada anak usia dini. Kegiatan pengembangan sains pada anak usia dini itu apa aja sih?
eksperimen sederhana. Misalkan anak-anak itu mencampur bahan-bahan untuk mengamati perubahan. Misalkan dari warna merah ke kuning, pakai pewarna makanan yang ada di dapur. Mereka lihat, oh merah ke kuning jadi orange gitu. Atau mengukur suhu, kira-kira air panas dan air dingin jika dicampurkan, misalkan lebih banyak air dinginnya, air panasnya jadi dingin atau enggak ya? Wah, ternyata kalau lebih banyak air dingin, maka panasnya hilang. Nah, atau reaksi kimia sederhana. Yang kedua, melakukan pengamatan alam, misalkan tumbuhan. Kenapa ya tumbuhan bisa jadi lebih besar? Oh, karena sering disiram. Ayo kita melakukan kegiatan ini, melakukan penyiraman pada tumbuhan. Atau pada binatang, anak-anak memberikan makan. Kenapa kita juga bisa tumbuh besar atau tumbuh kembang makin tinggi? Karena kita makan, kita minum, kita istirahat. Semuanya itu akan berkembang atau tumbuh jika diberikan stimulus. Nah, atau mungkin perubahan musim untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan pemahaman anak tentang lingkungan. Misalkan, oh setiap bulan Oktober, November, Desember itu kata mama atau kata ibu guru akan hujan terus. Sekarang bulan berapa ya? Oh iya, sekarang bulan Agustus, bulan besok sepertinya September akan terjadi hujan gitu. Nah, yang keempat, cerita sains. Kita bisa kasih cerita atau buku sains dari tingkat pemahaman mereka untuk mengenalkan nih konsep-konsep sains secara menyenangkan. Ada pula untuk berperan sebagai ilmuwan, dokter, atau petugas pemadam kebakaran. Ini tuh bisa menumbuh kembangkan minat dan bakat mereka menjadi misalkan dokter. Oh iya, kalau jadi dokter itu bisa ngobatin orang yang sakit. Kalau jadi dokter itu, dokter hewan bisa nyembuhin hewan yang sakit. Aku suka hewan, aku pengen aja di dokter hewan. Bisa diajak mereka untuk bermain peran. Jadi menumbuhkan minat dan bakat mereka menjadi astronot. Aku pengen ke bulan, kok bisa ya ke bulan? Oh iya, naik roket, aku mau gitu. Jadi mereka punya kemauan pada saat kedepannya atau cita-cita. Nah, untuk kegiatan praktisnya itu bisa kita kasih tanaman, misalkan dari kacang hijau jadi tauge. Nah, kita bisa melakukan eksperimen sederhana atau mungkin merakit alat sederhana untuk belajar melalui pengalaman langsung. Misalkan kita bisa dari Lego, kita bisa bikin pesawat dan ada tutorialnya di situ. Kita minta bantu sama papanya, papa ini ayah tolong dibantu ya di rumah. Sepertinya Ananda ini sangat ikut sertanya bagus banget dalam pemahaman pembuatan rakit alat sederhana dari Lego, boleh dibantu ya gitu. Kunjungan ke tempat sains, misalkan museum sains, kebun binatang, mereka akan lihat, oh iya kemarin kan kata ibu guru kalau misalkan hewannya besar berarti dikasih makan dan minum. Aku mau cepet gede, soalnya aku bakalan jadi orang yang besar biar bisa aku kemana-mana. Jadi aku pengen banyak makan dan minum biar lekas gede, kayak gitu. Misalkan tempat-tempat interaktif untuk menjelajahi dunia sains secara langsung. Nah, dengan melibatkan anak-anak dalam kegiatan sains kayak gini, pastinya anak usia dini akan ngerasa didorong secara positif dan menyenangkan. Sekian dan terima kasih materi presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.